Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Langsung saja yang kami hormati kepada Bapak dosen, yang semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan panjang umur sehingga dapat membimbing kami untuk menjadi manusia yang baik. Selanjutnya yang kami hormati kepada kawan-kawan yang semoga diberikan kesehatan juga sehingga dapat melakukan, dapat bertemu dalam segala mata kuliah dalam keadaan sehat. Langsung saja kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, ya. Kami adapun anggota kelompok kami adalah Rikan Yakub, Muhammad Irfan Islami, yang ketiga adalah Depi Laruma Rahmawati. Yang kami diskusikan adalah memahami penghalang berpikir dalam Islam. Kami ulas sekali lagi, judul diskusi kami adalah memahami penghalang berpikir dalam Islam. Berpikir artinya menggunakan akal budi atau penggunaan rasa dan periksa untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Fikir berasal dari bahasa Arab, sedangkan rasa periksa bahasa ibu yang dapat dipahami dengan bahasa tubuh seseorang. Dengan berpikir manusia diberi tanggung jawab untuk menjadi penguasa bumi oleh Allah SWT. Pikiran manusia mengalami kemajuan luar biasa, tapi ada pula kelompok masyarakat yang tidak mengalami kemajuan karena tidak menjadikan berpikir sebagai aktivitas mereka. Adapun beberapa penghalang, ya, faktor penghalang atau penghambat berpikir. Yang pertama, tradisi. Tradisi ini disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, ya, surat kedua ayat 170, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapat dari nenek moyang kami. Jadi dalam ayat ini kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Allah SWT, dan kita dilarang untuk berpaling darinya. Adapun ada segolongan umat yang lebih percaya, yang lebih yakin dengan kebiasaan nenek moyang mereka. Jika kita berpikir secara mendalam, apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui sesuatu apapun? Otomatis kita yang mengikuti pasti tidak akan mengetahui apapun juga, dan kita tidak akan mendapatkan petunjuk sama sekali. Faktor yang kedua yaitu sikap memihak dan a priori. Kecenderungan, dorongan emosi dan perasaan seseorang berpengaruh terhadap pemikirannya dan membuat terjatuh dalam berbagai kekeliruan sikap memihak. Beberapa kajian eksperimental modern dalam ilmu jiwa telah berhasil membuktikan terjadinya berbagai kekeliruan dalam berpikir yang terjadi akibat sikap memihak dan emosional yang intuitif.
dari berbagai percobaan dan dapat dihasilkan dan disimpulkan bahwa semua manusia terjatuh dalam sejumlah kekeliruan pada analogi yang membangkitkan emosi. Faktor yang ketiga yaitu kemalasan mental. Kemalasan adalah sebuah faktor yang menghalangi kebanyakan manusia dari berpikir. Akibat kemalasan mental, manusia melakukan segala sesuatu sebagaimana yang pernah mereka saksikan dan terbiasa mereka lakukan. Jadi karena akibat dari kemalasan mental kita, kemalasan untuk berpikir secara mendalam, itu menjadikan kita mengikuti apa yang telah kita lihat, ya, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh orang yang kita contoh itu. Contohnya saja ketika kita bersih-bersih rumah, pasti kita akan melakukan suatu hal yang pernah kita lihat ketika ibu kita bersih-bersih. Kita akan melakukan apa saja yang pernah kita lihat itu. Nah, jika kita berpikir secara mendalam, pasti kita akan berpikir secara mendalam bagaimana membersihkan rumah dengan cara yang lebih praktis dan hasil yang lebih bersih. Dengan kata lain, berusaha menemukan cara baru yang dapat memudahkan kita. Faktor yang selanjutnya yaitu anggapan bahwa berpikir secara mendalam tidak baik. Ada sebuah kepercayaan yang kuat dalam masyarakat bahwa berpikir secara mendalam tidak baik. Mereka saling mengingatkan satu sama lain dengan mengatakan jangan terlalu banyak berpikir, Anda akan kehilangan akal. Sungguh tidak lain, itu adalah pemikiran yang buruk, ya, omong kosong yang didengung-dengungkan oleh mereka yang jauh dari agama. Nah, namun mereka yang dekat dengan agama berpikir secara mendalam itu adalah suatu hal yang sangat penting, karena akan mewujudkan suatu hal yang tadinya sulit menjadi mudah. Faktor yang selanjutnya adalah media massa. Media massa merupakan alat komunikasi yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan. Meskipun pesan yang disampaikan lewat media massa bermacam-macam, alat komunikasi tersebut dapat terikat dengan kode etik kebenaran. Media massa pun dapat menghambat dan membantu kemajuan berpikir dalam Islam. Jadi media massa ini jika digunakan dengan sebaik-baiknya maka akan membantu kita, ya, dan efek buruk juga itu akan membuat kita malas berpikir. Nah, jadi jika kita terlalu tergantung dengan media, maka kita akan malas berpikir dan akan bergantung terhadap media massa. Ada apa-apa kita langsung cari di internet. Kita tidak mau usaha untuk membuka buku, ya, atau berpikir secara mendalam, merumbukan dengan kawan-kawan atau dengan yang lainnya, ya, karena saking ketergantungannya terhadap media sosial. Susahnya apabila media sosial itu hilang, ya, atau tidak boleh digunakan, maka ya kita yang ketergantungan terhadap media sosial, maka kita akan kaget, ya,
dan akan merasa kesulitan karena kita tidak pernah berpikir secara mendalam. Kita selalu tergantung terhadap media sosial. Faktor yang selanjutnya adalah, sebelumnya saya mohon maaf ya apabila saya dalam pengucapan kalimat bahasa Inggris ini karena saya kurang baik ya, karena saya juga kemampuan dalam berbahasa Inggris masih banyak kekurangan, jadi mohon maaf jika banyak kesalahan. Lack of spirit of inquiry. Persoalan besar Islam ialah rendahnya semangat untuk melakukan penelitian, penyelidikan. Jadi rendahnya umat manusia, ya, umat Islam, terkhusus umat Islam, yaitu memahami atau melakukan penelitian atau penyelidikan, ya, dan menganggap rendah semangat intelektual. Adapun faktor yang selanjutnya adalah tidak berpikir akibat terlena oleh kehidupan sehari-hari. Kebanyakan manusia menghabiskan keseluruhan hidup mereka dalam tergesa-gesaan. Ketika mencapai umur tertentu, mereka harus bekerja dan menanggung hidup diri mereka dan keluarga mereka. Mereka menganggap hal ini sebagai sebuah perjuangan hidup, dan karena harus bekerja keras, jungkir balik dalam pekerjaan mereka, mengatakan tidak mempunyai waktu lagi untuk hal-hal yang lain, termasuk berpikir. Jadi karena terlena dari suatu pekerjaan, ya, kegiatan sehari-hari, sehingga ada suatu orang, ya, yang beranggapan bahwasanya berpikir itu tidak penting, ya, bahkan mengatakan bahwasanya tiada waktu lagi untuk berpikir. Jadi dia lebih fokus untuk melakukan suatu kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai manusia harus berpikir menggunakan akal, yaitu dalam Quran surah Al-Imran, ya, ayat 190 sampai dengan 194. Kandungan ayat 190 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, jadi apabila kita berakal, ya, maka akan melihat tanda-tanda dari keesaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat memutar balik, ya, dapat menggantikan waktu dari siang, ya, menjadi malam, silih berganti. Ayat 191 yang artinya, orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, ya, berdiri dan duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi apabila kita berpikir secara mendalam, ya, penciptaan langit dan seluruh alam ini, Allah menciptakannya tidak sia-sia, pasti ada manfaatnya. Bahkan sekecil apapun itu ciptaan Allah pasti akan bermanfaat. Kandungan ayat 192
ya Tuhan kami, yang artinya ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong. Jadi mereka yang telah Allah masukkan ke dalam neraka, ya, orang-orang zalim, mereka tidak akan mendapatkan penolong dari siapapun. Kandungan ayat 153 yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskan dari kami kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Kandungan ayat 194 yang artinya, ya Tuhan kami, berikanlah kami apa yang Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Mungkin itu ya diskusi yang telah kami presentasikan. Intinya, berpikir dalam Islam itu sangatlah penting, karena itu akan menjadi tolak ukur kita, ya, menjadi tolak ukur kita sebagai umat Islam maju atau tidaknya, ya. Mungkin itu presentasi dari kami kelompok 3. Jika banyak kesalahan, ya, atau banyak kekeliruan, kami kepada Bapak dosen kami mohon maaf. Pada kawan-kawan juga mohon maaf. Jika banyak kekurangan nanti mohon bimbingannya. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Jika nanti ada yang ditanyakan, boleh. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.